Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Maksum, juru bicara tim IT BPN yang mengelola rekapitulasi gabungan relawan. Banyak kawan-kawan yang menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dengan data perolehan Pilpres 2019 dan apa yang dipantau oleh data center yang kami kelola. Data center yang kami kelola sebenarnya sejak kemarin jam 13 itu sudah mulai masuk data ya, terutama dari Indonesia Timur. Dan tiba-tiba sekitar jam 15 sampai jam 15 sampai jam 16-an itu lambat sekali server-server yang ada di tempat kami, juga konsolidasi data itu juga tidak terjadi. Dan juga kemudian laporan-laporan C1 plano ya maupun C1 dari WhatsApp itu tiba-tiba sangat lambat. Nah, namun demikian akhirnya kami juga berhasil melakukan rekap dari beberapa data yang masuk dari beberapa kelompok relawan yang tergabung di dalam rekapitulasi gabungan relawan. Ya, dan sebenarnya data yang masuk itu semuanya menunjukkan Pak Prabowo itu unggul. Seperti misalnya di Satgas. Ini kita perolehan suaranya Pak Prabowo itu 65%, kemudian Pak Jokowi itu 35%. Rinciannya dari provinsi yang masuk itu misalnya dari Aceh sedemikian, kemudian dari Bali ya ini Pak Jokowi menang, kemudian daerah Jogja ini ya Pak Prabowo kalah, Pak Jokowi yang menang, dan lain sebagainya. Seperti inilah data yang masuk. Nah, total data yang masuk itu sebenarnya kemarin sekitar jam 16 itu sekitar 1.400 TPS itu tetap menunjukkan Pak Prabowo yang menang. Dan memang akhirnya kita baru tahu sistem IT kita itu memang kemudian mengalami serangan dan kemudian server banyak yang tidak berfungsi, down, dan data masuk juga sangat lambat, konsolidasi data juga tidak terjadi, sehingga kemudian yang terjadi adalah kita harus masuk kepada dashboard masing-masing relawan, aplikasi relawan, dan ini yang adalah dashboard dari Satgas. Direktur dari Satgas itu sampai pada jam 3 pagi hari ini itu sudah mengumpulkan 4.022 TPS ya, 4.022 TPS itu semuanya menunjukkan ya Pak Prabowo itu unggul ya. Semua data yang masuk itu menunjukkan Pak Prabowo unggul. Tidak pernah ada bahkan sempat tersalib begitu ya. Ya. Kemudian kita mengalami server down sehingga data tidak ada pertambahan yang signifikan, dan bahkan kemudian kita mendapat laporan juga semua relawan-relawan itu mengalami kesulitan mengirim WA, dan bahkan WA yang sudah terkirim itu hanya contreng satu. Mereka berhasil mengirim tapi juga tidak berhasil masuk ke dalam server kita, sehingga kemudian banyak data yang kemudian tidak terbaca bahkan tidak sampai, sehingga kemudian ada masalah sedikitnya data yang masuk, dan ternyata baru kita ketahui nomor-nomor yang kita umumkan untuk para relawan itu mengirimkan data ternyata diserang, dan kemudian data masuk kepada kita itu sangat lambat. Namun demikian dari kawan-kawan lain juga melaporkan misalnya dari kawan-kawan ITB. Kawan-kawan ITB sampai malam itu juga dia menghasilkan
33 provinsi dari 918 TPS ini memang dirancang merata, tidak semua TPS dimasukkan, tapi ITB ini memang merancang adanya 4.000 titik yang merupakan poin untuk melakukan quick count. Namun ini juga kawan-kawan ITB juga mengalami kesulitan karena kemudian server juga mengalami down dan masukan data itu juga sangat lambat. Sehingga kemudian pada jam sore hari itu baru kemudian sampai 500 data masuk, dan malam sekitar jam 21 itu sudah sampai pada 33 provinsi, 900-an TPS, menunjukkan juga 56% kemenangan Pak Prabowo. Begitu juga dari Rekat. Aplikasi Rekat ini juga malah belum bisa terbaca kemarin, namun malam sudah mulai bisa terbaca. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kawan sekalian, relawan dan para pendukung Pak Prabowo, saya kira tidak perlu khawatir. Permainan dalam memainkan quick count saya kira sudah biasa, dan kita tidak perlu kaget kalau kemudian semua media memang mendesain seperti itu. Dan saya kira seperti sudah saya duga sebelumnya, kecurangan digital dengan melakukan klaim kemenangan itu dilakukan, dan selanjutnya adalah bagaimana sekarang mereka bergerak untuk menyesuaikan suara manual, kan gitu. Suara manual saya yakin tidak sama seperti quick count. Ya, suara manual itu saya kira mengikuti seperti apa yang masuk dari sini, ya, masuk dari sini. Apalagi kita lihat juga masuk di web KPU itu juga beberapa masukan masih sedikit sekali, tetapi juga menunjukkan Pak Prabowo itu menang, kan gitu. Nah, sekarang jadi yang menjadi target adalah bagaimana suara manual itu nanti akan disamakan dengan hasil quick count, sebagaimana sudah saya sampaikan pada warning terhadap KPU bahwa terjadi celah di mana kecurangan digital dilakukan, dan kemudian proses sampai menunggu 35 hari adalah proses bagaimana kemudian akan melakukan rekayasa-rekayasa di kecamatan dan lain sebagainya. Dan kita sudah cukup banyak melihat laporan adanya suara yang tercoblos sebelumnya. Itu cukup banyak sekali, bukan hanya sekedar cerita, tapi ada banyak bukti, video dan lain sebagainya. Juga banyak sekali video-video masuk, laporan-laporan masuk suara yang hilang di TPS. Nah, oleh karena itu kami mohon relawan tetap mengawal suara itu ke kecamatan, dan kemudian pegang C1-nya. Dan untuk rekapitulasi gabungan relawan, karena nomor-nomor kita itu mengalami gangguan, dalam waktu hari ini kita akan umumkan lagi nomor-nomor baru melalui jaringan relawan, dan kami mohon untuk bisa dikirim ulang C1 yang sudah difoto di masing-masing TPS, di masing-masing kelurahan, karena bagi kita yang penting adalah bisa mendapatkan data yang akurat, yang banyak, dan merepresentasi dari TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia. Baru kemudian kita akan umumkan tren dari suara yang kita peroleh, walaupun belum begitu banyak data karena yang masuk karena gangguan terhadap semua sistem kami diserang, maka kita akan melakukan upaya ulang untuk membuat nomor baru, dan kami harapkan relawan tetap bersemangat untuk mengirim C1 yang sudah difoto, C1 yang sudah disimpan, dan target kami adalah bagaimana secepatnya bisa mendapatkan data akurat sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian kita bisa menampilkan hasil rekapitulasi dari TPS yang sesungguhnya, supaya kemudian kita bisa cukup punya keyakinan untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.